Jelas. Oke. Selamat berjumpa kembali teman-teman pada latihan umum meditasi malam ini. Meditasi online malam ini dengan judul The Happiness Paradox. Saya Arif sebagai co-host dan pada malam ini akan dipandu oleh Saudari Elvi. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita bacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali secara bersama-sama. Oke, kita mulai. Dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Oke, selanjutnya saya berikan ini pada Elvi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ko Arif. Untuk di sini ada yang baru pertama kali nggak? Boleh raise hand ya, coba saya mau tahu, atau di chat gitu, biar saya ada gambaran. Oke. Oh, ada yang pertama kali. Oke. Baik. Mungkin sebagai permulaan kita boleh kasih sedikit panduan ya untuk teman-teman kita yang baru. Nanti kita ikuti saja instruksinya, dan teman-teman tidak perlu khawatir dengan masalah saya harus duduk seperti apa, saya harus posturnya bagaimana, sepanjang teman-teman duduk dengan tegak tapi rileks gitu ya. Kalau misalnya kalau lebih cocok ngerasa duduk di kursi, teman-teman boleh duduk di kursi seperti biasa, tapi pastikan telapak kakinya menapak ke lantai. Oke. Kalau pengen bersila boleh ya, bersila saja seperti biasa. Yang mana kalian posisinya nyaman, pilih saja seperti itu. Oke ya. Jadi kita tidak perlu pusingkan hal yang lainnya, cukup duduk dengan tegak tapi rileks. Oke. Dan sesuai kebiasaan kita, sebelum kita mulai masuk ke materi kita selalu awali dengan meditasi pembuka. Ya. Jadi untuk awal-awal ini kita mulai dulu, kita siapkan postur meditasi kita. Ingat ya, yang penting poinnya adalah duduk dengan tegak, namun rileks. Oke. Kita cukup duduk seperti biasa. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan apakah kita duduk dengan benar ataupun salah, asalkan Anda tidak lagi terlalu santai, membungkuk gitu. Yang penting duduk dengan tegak. Yang duduk di kursi, pastikan kedua telapak kakinya menapak di lantai. Mata kita boleh buka, kita juga boleh tutup. Jika Anda baru pertama kali dan merasa lebih mudah dengan menutup mata, silakan menutup mata. Ingat, Anda tidak perlu khawatirkan apa yang harus Anda fokuskan. Yang penting Anda sadar.
Sadar artinya kita tahu kita sedang duduk, kita tahu kita sedang bermeditasi. Tidak lagi sambil bekerja ataupun makan. Bagi yang bisa duduk dengan benar, silakan duduk dengan benar. Mungkin beberapa di antara kita sedikit merasakan ketegangan di badan, tidak masalah. Kita cukup istirahatkan ataupun rileks. Kalaupun tidak bisa rileks, juga izinkan saja tidak rileks. Mengizinkan kita untuk tidak rileks, maka sebenarnya kita sudah rileks dengan sendirinya. Untuk di awal-awal, kita akan coba melakukan scanning pada tubuh kita. Kita akan merasakan sensasi apapun yang dirasakan pada tubuh kita. Kita mulai dari kepala kita yang paling atas, bagian ubun-ubun kita. Kemudian kita rasakan juga bagian dahi, sadari kedua pipi kita, rahang, atau mulut kita. Kita boleh mencoba merilekskannya jika terlalu tegang. Turun ke leher, bahu, mungkin ada sedikit ketegangan sehabis kita bekerja, boleh kita rilekskan. Jika tidak bisa rileks, kita juga izinkan ia tidak rileks. Tidak masalah. Sepanjang kita menyadari area tersebut. Sekarang turun ke lengan kita. Rasakan sensasinya hingga ke telapak tangan kita. Sekarang kita rasakan juga bagian dada yang bergerak naik turun. Diikuti dengan perut kita yang juga naik turun seiring kita bernafas.
Sekarang kita pindah ke bagian belakang, ke punggung kita, bagian punggung dan pinggang. Turun ke bokong kita, kita sadari adanya tekanan dari tubuh kita yang menekan ke bawah. Kemudian rasakan kedua paha kita, betis, hingga ke telapak kaki. Kita cukup merasakan apa adanya. Kita tidak berusaha mencari pengalaman tertentu, hanya menyadari saja. Sekarang kita rasakan keseluruhan tubuh kita. Apapun sensasi yang datang, izinkan ia datang, izinkan juga ia pergi. Sekarang kita coba lepaskan perhatian kita pada tubuh. Kita cukup duduk dengan kesadaran, tidak dengan memegang objek tertentu, tapi kita cukup sadar. Kita tahu bahwa kita sedang duduk. Sekarang kita bawa kesadaran kita untuk menyadari nafas. Artinya kita tahu ada nafas masuk, ada nafas keluar. Kita tidak perlu kontrol. Nafas cepat oke, nafas lambat pun oke. Tidak ada yang salah ataupun benar. Sepanjang kita tahu, kita
menyadari nafas, maka itu sudah benar. Di tengah kita menyadari nafas, mungkin ada objek lain yang datang, entah itu suara, pelotehan dari pikiran, tidak masalah. Kita cukup tahu adanya objek tersebut. Kita tidak perlu menolaknya, cukup menyadarinya saja. Kita bawa lagi kesadaran kita, menyadari nafas. Kita bisa rileks, oke. Kita tidak bisa rileks, juga oke. Panjang kita menyadari nafasnya, maka kita sudah bermeditasi. Mungkin di antara kita mulai gelisah, ataupun merasa tidak nyaman di bagian tubuh tertentu. Izinkan sensasi itu muncul. Namun kita juga tidak hanyut ke dalamnya. Izinkan mereka datang dan pergi. Atau mungkin batin Anda mulai berpikir macam-macam, ada banyak celotehan. Izinkan mereka datang dan pergi. Sepanjang kita tidak lupa dengan nafas, maka kita sudah bermeditasi dengan benar.
setelah sekian lama kita menyadari nafas, lama-lama mungkin kita lupa, kita hanyut ke dalam objek apapun, tidak masalah. Sadari kalau kita sudah hanyut. Kembali lagi kita menyadari nafas kita. Kita mungkin saja hanyut berkali-kali. Sepanjang kita sadar kita hanyut, maka kita sudah kembali lagi bermeditasi. Sekarang kita lepaskan perhatian kita pada nafas. Bagi yang menutup mata, matanya boleh dibuka. Kita cukup duduk dengan sadar apa adanya. Tidak ada lagi yang kita genggam. Sepanjang kita tahu kita sedang duduk, kita sadar, maka kita masih bermeditasi. Kadang mungkin pikiran kita yang hanyut, kita larut dalam aneka celotehan kita sendiri, kita sadari. Objek apapun yang datang dan pergi, izinkan mereka datang dan pergi. Oke, meditasi selesai. Baik, di sini saya kasih opsi unmute ya. Harusnya teman-teman bisa nanti unmute sendiri. So far, gimana rasanya tadi meditasinya sekitar 20 menit. Dan bagi yang belum terbiasa, mungkin kakinya kesemutan, boleh ya diluruskan gitu. Yang baru pertama kali gimana rasanya meditasi? Tadi bisa ngikutin? Aman? Boleh langsung ngomong, boleh chat, tidak masalah ya. Oke. Ya. Itu tadi adalah instruksi simple yang biasa kita selalu pegang ya. Kalau kita dalam bermeditasi, kita istilahnya tidak terlalu tegang, tapi juga tidak terlalu loose gitu. Tidak terlalu
lepas ya. Tapi juga kita tidak terlalu tegang. Jadi ada keseimbangan di sana. Baik, malam ini saya akan masuk ke kita masuk ke materi kita ya. Saya mulai share dulu. Oke, tadi ada chat ya. Oke. Oh, dari teman-teman yang baru sudah pernah baca-baca tentang meditasi. Oke, bagus. Ya, kadang kita juga memang perlu membaca, kita perlu sedikit pengetahuan sebelum kita memulai meditasi kita. Ya, baik. Jadi akan sangat membantu sih. Terutama kalau memang bacaan itu datang dari guru yang berpengalaman, itu pasti sangat membantu kita. Ya, terima kasih juga ya Pak Hendra, masih bisa ikuti. Oke, sekarang saya mulai slideshow-nya. Oke, malam ini judulnya adalah The Happiness Paradox. Sebelum saya mulai ke judul ini sebenarnya terkait ya dengan apa yang menjadi tema kita bulan ini, yaitu When You Try So Hard But Don't Succeed gitu. Karena itu mirip sebuah lagu dari Coldplay ya yang lagi kita demenin gitu. Dan judul malam ini sangat terkait dengan kalimat tersebut. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu ngerti dulu apa arti kata paradoks. Teman-teman mau coba menjawab? Menurut teman-teman paradoks itu seperti apa? Atau mungkin contohnya juga boleh. Jadi saya bisa tahu view teman-teman gimana nih, pandangan teman-teman tentang ini. Apa itu paradoks? Belum ngomong soal happiness paradoks ya, masih paradoksnya saja. Boleh langsung unmute ya, kayaknya udah bisa. Ya, bisa langsung unmute ya, nggak masalah. Oke, masih belum ada jawaban, saya lanjut dulu ya. Jadi paradoks, oke, ada jawaban nih. Sesuatu yang bertentangan. Good, bagus. Ada lagi? Oke. Ya udah, kita pegang dulu ya satu jawabannya. Dan memang benar paradoks itu artinya pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum. Umumnya apa yang orang umumnya yakini biasa kita anggap itu sesuatu yang benar. Tapi kenyataannya istilahnya kayak kadang ada hal-hal yang kita yakini itu benar ternyata itu salah. Ada pendapat lain loh yang sebenarnya berlawanan dengan apa yang kita yakini, tapi sebenarnya justru itu yang benar gitu. Oke. Nah, dalam dunia ini kita akan sering mengalami yang namanya paradoks ya. Saya mengutip dari buku Mark Manson, tahu Mark Manson ya. Jadi kayak yang bikin buku The Subtle Art of Not Giving a Thing gitu ya. Jadi di buku itu cukup menarik perhatian ya, dan buku ini memang jadi bestseller karena dia menuliskan, cara menulisnya itu menarik gitu, memang sesuai lah dengan paradoks yang ada di hidup kita. Dan Mark Manson sendiri ada menulis di websitenya mengenai paradoks yang bisa kita hadapi dalam hidup sehari-hari. Pertama yaitu ketika kita mencoba untuk impress ya, membawa orang kayak mengagumi kita, orang itu semakin tidak terlalu mengagumi kita jadinya. Makin kita cari perhatian gitu ya, semakin orang nggak terlalu suka. Pernah dengar seperti itu ya? Atau terhadap sesuatu yang kita rasanya takut, makin kita takut terhadap hal itu, maka kita harus coba untuk melakukannya. Tentu yang kita takutin ini bukan memang sesuatu yang masih positif ya, bukan mencoba-coba hal yang memang negatif, yang harmful, yang menyakiti kita gitu. Contohnya ya kayak misalnya awal-awal kita belajar naik sepeda, kita takut ya, takut jatuh, banyak halangan. Nah, justru kita semakin kita takut nggak mau naik sepedanya, makin takut jatuh, akhirnya begitu naik beneran kita jatuh terus ya. Tapi begitu kita rileks, hasilnya adalah kita mulai bisa seimbang. Yang ketiga,
semakin kita takut dengan kematian, maka semakin sedikit kita bisa menikmati hidup kita. Ya, jadi ya ini mungkin teman-teman pernah dengar cerita seorang kaisar zaman dulu yang begitu takutnya sama kematian, dia melakukan segala cara gitu. Akhirnya di tengah proses dia mencari cara untuk mendapatkan obat panjang umur, prosesnya itu menyakitkan. Di tengah proses yang menyakitkan itu tentu saja dia dalam kondisi masih hidup, ya jadinya itulah hasil kehidupan dia ya di saat itu. At the end, akhirnya begitu dengan kondisi seperti ini, akhirnya meninggal juga. Jadi akhirnya nggak dapat apa-apa seperti itu. Dan paradoks dalam kehidupan sehari-hari ini juga terjadi dengan apa yang terjadi pada sesuatu yang kita sebut dengan kebahagiaan. Sesuatu yang bahagia ini lucu. Semakin kamu cari, semakin kurang kamu mencarinya, maka kamu menemukannya lebih banyak. Nah, kalimat ini agak tricky ya. Tapi kondisi ini seperti mengejek kita gitu ya. Makanya kalau dilihat di poster itu gambar ikon orang ketawa itu kayak ngejek gitu mukanya ya. Kalau kita lihat muka ini kayak radang mengejek kita lah gitu. Makin dicari si kebahagiaan ini kita makin susah. Nggak dicari tapi malah ketemu gitu. Nah, di sini saya ada sebuah jurnal, dan jurnal ini datang pada tahun 2021 ya, dari ini ilmuwan yang memang lagi menyusun jurnal tentang kenapa ada sebuah paradoks, bagaimana terjadinya sebuah paradoks dalam mencari kebahagiaan. Dari bukti-bukti yang ilmuwan ini temui, ini ya aku sebut saja ilmuwan ya, mereka lakukan, mereka mengumpulkan bukti-bukti, dan bisa disimpulkan dari segudang bukti yang ada, semakin kita mencari nilai dari sebuah kebahagiaan, istilahnya dengan cara sangat memaksa, hasilnya itu malah kurang gitu, tidak sesuai harapan. Bahkan dalam jangka panjang, ia akan mempengaruhi kesejahteraan hidup seseorang. Dan ini bahkan dimodelin oleh mereka ya. Mereka buat sebuah pemodelan mengenai tingkah laku ya. Tingkah laku apa yang terjadi sehingga kita jadi seperti ini. Bentar ya, ini ku kecilin, ini menutup. Bentar ya, button di atas ini menutup layar saya jadi susah. Yang floatingnya di mana ya? Oke, nggak bisa di-hide ya. Ya sudahlah, saya geser dulu. Nah, bagaimana caranya orang saat ini itu menghasilkan sebuah kebahagiaan? Jadi di sini ada beberapa skema yang terjadi. Yang pertama, kita ketika ingin berbahagia, kita mencoba kita setting dulu. Benar nggak? Ketika kita ingin berbahagia, kita mencari-cari dulu nih caranya gimana. Sama seperti kita ketika ingin mencari misalnya mendapatkan customer, kita coba dulu nih, kita cari tahu gimana sih caranya, situasi seperti apa sih gitu. Nah, begitu juga dengan cara kita itu, kebiasaan kita itu kita tembak ke emosinya kita ya. Kita ingin dapatkan kebahagiaan, lalu kita mulai cari tahu pengetahuan tentang itu. Jadi di sini terjadi regulasi ya, emotion regulation. Hasilnya gimana? Ketika kita punya pegangan nih, seharusnya kebahagiaan itu lalalala gitu ya. Kita mulai lakukannya namanya membandingkan ya. Yang kita bandingkan apa? Kondisi kita saat ini, current state, dengan goalnya kita nih. Goalnya mau apa? Oke, boleh dibantu mute ya. Goalnya kita, tujuannya kita apa? Jadinya ketika kita ada desire, keinginan seperti ini, kita akan terus ya membandingkan ini, tiada henti nih, maju mundur, tak terhenti. Dan setiap membandingkan ini, kita itu selalu ada produk sampingan yang kita hasilkan. Apa itu produk sampingannya? Ini disebut sebagai meta emotion.
ini seperti hasil dari kamu membandingkan kehidupan kita sekarang dengan tujuan kita. Yang pada kenyataannya ternyata seringnya nggak ketemu gitu loh. Kita pengen ada levelnya dari skala 1 sampai 5, mungkin sekarang kita cuma 2 misalnya. Goal saya mau ke 4 deh, tapi situasinya nggak mendukung nih. Akhirnya kita nyangkut terus ya, nyangkut terus di kondisi bandingkan, terus kita bandingkan dengan goal kita bandingkan dengan kondisi sekarang, maju mundur aja terus seperti ini. Akhirnya setiap kali ini kita bandingkan, kita selalu merasa kecewa. Ketemu terus nih. Begitu nggak ketemu, kita mulai lagi, ayo coba kita set up lagi, kita atur lagi gitu ya, supaya goal kita tercapai. Tapi dibandingkan lagi dengan kondisi sekarang, nggak ketemu lagi. Akhirnya kita kayak hamster yang terjebak di di roda mainannya itu. Akhirnya kita nggak pernah dapat yang namanya kebahagiaan. Sampai di sini, teman-teman setuju nggak dengan hal ini? Boleh kita berdiskusi, boleh ngomong langsung. Apakah teman-teman juga mengalami hal ini? Pada dasarnya sebenarnya kita ya? Setuju, sama. Ya, oke, terima kasih Bu. Ya, pada dasarnya kita semua sering yang ngalamin kayak gini, termasuk diri aku sendiri. Pasti kita punya harapan gitu ya, ada hope and fear, ada pengharapan, ada ketakutan di sana, dan ya itulah hasilnya. Terkadang memang pada kenyataannya tidak semua itu segampang itu dicapai ya. Ada hal yang satu sisi kita bisa capai, tapi nanti kita bandingkan lagi dengan hal lain, nggak ketemu lagi. Begitu ketemu, kita coba naikkan lagi targetnya kita. Akhirnya nggak pernah ketemu gitu, nggak pernah balance. At the end, kalau kita jalankan seperti ini terus, bisa-bisa kita sampai meninggal pun kita nggak dapat ya apa yang kita mau. Hasilnya ya kita tidak pernah bahagia, tidak pernah sejahtera dengan diri kita. Kenapa cara tadi kita meregulasi, kita set up seperti itu, kenapa tidak pernah berhasil? Karena di sana tidak ada pengalaman langsung yang terjadi ya. Kenapa tidak bisa jadi bahagia? Karena memang dari awal kita sibuk bekerja untuk mencari, menciptakan gitu. Tapi kita tidak pernah benar-benar yang namanya mengalaminya. Dan di sana juga kenapa kita tidak bisa mengalaminya? Karena kita tidak bisa menerima situasi yang tidak sesuai dengan tujuannya kita, ya. Akhirnya ya seperti tadi ya, lingkaran ini nggak akan pernah putus, dan dalam situasi hidup kita sehari-hari kita nggak bisa ngontrol ya, kita nggak bisa ngontrol orang lain untuk bertindak sesuai dengan yang kita mau, atau kita ingin mencapai hasil sesuatu, terkadang hasilnya nggak akan sempurna seperti itu. Ya, kita main-main lagi dengan pengharapan dan ketakutannya kita tanpa henti seperti itu. Sampai di sini, ada yang mau coba sharing? Mana tahu teman-teman pernah nggak punya pengalaman seperti ini? Kalau contoh ekstrimnya ya, saya kasih contoh ya, Tony Hsieh tahu ya, penemu JetPost yang menciptakan perusahaan yang katanya paling bahagia di dunia ya, dan kantornya itu super happy lah, karyawannya boleh dibilang istilahnya kayak kalau bisa jadi karyawan di sana itu kayak kebahagiaan terbesar lah ya, karena super bebas. Dan Tony ini juga orang yang sangat mencari kebahagiaan ya, dalam artian bahkan sebenarnya cukup positif, dia cukup mencari cara bagaimana mensejahterakan orang lain, membahagiakan orang lain. Jadi kantornya itu juga penuh dengan games, aneka jenis games, mainan ya. Karyawannya bisa enjoy, dan dia bahkan juga termasuk donatur yang besar gitu. Ya banyaklah hal positif. Positifnya itu bukan cuma untuk kantornya, pada akhirnya sampai meluas ke lingkungan masyarakat sekitarnya. Tapi agak ironi, kenapa? Karena ternyata dia ingin memberikan kebahagiaan keluar, tapi dia lupa juga ya, dirinya sendiri juga harus berbahagia,
Dan kondisi luar itu kan terus berubah ya. Kita ingin seperti apa, kita ciptakan, di satu titik dia bisa teratasi. Tapi di titik berikutnya lagi, situasi berubah. Nah, seperti itu akhirnya dia terjebak juga dengan lingkaran yang sama. Seperti kita nambal pipa bocor ya. Pipa bocor, kita tambal pakai selotip lah. Kita tutup sementara bisa, nanti bocor lagi yang lain, kita tutup lagi, bocor lagi, seperti itu. Pada akhirnya, Tony Hsieh sendiri akhirnya meninggalnya kemungkinan seperti bunuh diri, dan tidak meninggal dengan kondisi yang wajar seperti itu, dan dia ternyata sudah memakan begitu banyak obat depresi. Karena begitu banyak kebahagiaan yang dibuat, kita jadi bingung, kenapa orang ini bisa depresi juga ya. Ya, semua datang dari tiada penerimaan, jadi akhirnya dia tidak pernah mengalami yang namanya kebahagiaan sejati itu datang dari diri sendiri dulu, dan bukan didasarkan pada materi, seperti itu. Jadi ya, ironi juga, itu adalah contoh yang paling nyata ya, teman-teman bisa coba googling di YouTube, sudah banyak ngulas ya, bagaimana situasi kondisi hidupnya, terutama ketika menjelang ia mau meninggal. Dan jadi saya bukan di sini bukan menyuruh teman, oh kalau begitu nggak usah nyumbang deh, nggak usah donasi deh, bukan seperti itu ya. Tapi kita harus cari jalan tengahnya. Oke. Nah ini ada contoh nih dari ilmuwan jurnalnya tadi yang tadi saya ambil. Contoh lainnya yaitu seorang individu yang punya rencana besar untuk merayakan malam tahun barunya. Jadi mereka sudah siapkan begitu meriahnya, begitu mewahnya gitu ya. Tapi begitu acaranya berlangsung, kok rasa bahagia yang ingin dicapai dengan rencana ini kok kurang ya, nggak sesuai standar gitu. Itu sangat berbeda dengan orang yang nggak ada rencana sih, tiba-tiba ada pestanya kecil aja, simple, dia lebih bahagia dibandingkan dengan orang yang rencananya penuh standar tinggi gitu ya. Karena ya pada akhirnya standar yang ingin kita capai itu ternyata tidak selalu sesuai dengan realita yang ingin kita capai. Sampai di sini ada nggak teman-teman rasakan kondisi seperti ini? Ada yang ingin berbagi? Oke, masih malu-malu ya? Ya seperti itu sih. Tadi saya juga kasih contoh ya tentang Tony Hsieh tadi. Ya, kalau saya sendiri saya sering ngalamin sih, kita membuat suatu acara, ekspektasinya tinggi ya. Kita pengen dapatin targetnya seperti ini. Orang bisa datang sekian. Harusnya nanti bisa, kayaknya kurang deh. Plan eventnya kita gitu. Kayaknya harus ditambah sedikit ini gitu. Begitu dilaksanakan ternyata kita sering lewat waktunya. Bagian yang paling serunya itu malah nggak jadi gitu ya. Nah, seperti itu sih. Oke, tadi ada ya. Nah, di sini saya coba bawa kembali ya, kita gabungkan ke dalam meditasi kita. Dengan kondisi yang tadi, sebenarnya Mingyur Rinpoche mengajarkan kita 3 hal ini, yaitu jangan memberikan harapan ataupun ketakutan yang terlalu besar. Nah, seperti yang contoh tadi ya, begitu kita susun plan, kita punya rencana yang begitu besar, kita itu punya target sih. Targetnya itu seperti apa, A sampai Z. Dan ini bahkan terjadi ya ketika kita melakukan meditasi kita. Ketika kita bermeditasi, kita punya target, harusnya hari ini bisa duduk 5 menit, besoknya sekian. Nanti harapannya setelah itu saya lebih rileks ya, makin lama makin rileks nih harusnya gitu. Tapi ternyata ketika dilakukan 5 menit aja kesemutan gitu ya. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Nah, kalau gitu slow-slow aja deh, nggak usah terlalu istilahnya kayak nggak usah terlalu pikirin amat gitu ya. Nah, ini di sini juga perlu diperhatikan karena kita itu
carefree ya. Pedulinya dalam kondisi yang peduli tetapi tidak ketat, tapi careless. Careless ini dalam hal apa? Dalam hal hasil akhirnya. Kita boleh berusaha. Jadi di sini ini bersambung ya. Kita boleh berusaha, kita susun hal yang terbaik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Kita coba mencapai apa yang kita inginkan. Tapi kalau nanti hasilnya kurang bagus, tidak apa-apa. Itu sudah sangat baik ya. Begitu kita punya istilah kayak kita ngomong ke kelompok anak-anak, nah belajar aja, nggak ada ulangan kok, kita nggak ambil nilainya. Nah, biasanya guru suka gitu ya. Begitu seperti itu kan langsung semua murid belajarnya rileks ya. Nah, habis itu coba ditanya anak-anak ini, masih bisa jawab nggak? Bisa sih. Tapi begitu mereka dikasih ujian dadakan gitu ya, terus langsung kasih tahu, oh ini kita ambil lah nilainya gitu. Ada poinnya di sini nih. Kalau nggak bisa nanti saya setrap di belakang, lalala. Wah, panik sih. Tetapi paniknya itu, kalaupun dia belajar, dia hafal, besoknya pasti lupa apa yang dia pelajari tadi. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita dipaksa, terkadang itu hasilnya susah. Tetapi ketika kita lakukan, tapi rileks, hasilnya jadi lebih bagus. Seperti itu. Ya, jadi dengan prinsip tadi, maka hasilnya adalah kita tetap melakukan hal yang terbaik ya. Jadi dunia nggak akan jadi hancur karena kita terlalu santai seperti itu, bukan ya. Tetapi kita tetap melakukan hal yang baik, tapi hasil akhirnya kita biarkan saja hasilnya seperti apa. Kita sudah lakukan yang maksimal. Oke, ada sampai di sini dulu. Sebenarnya sedikit lagi sih. Tapi ada pertanyaan? Oke. Dari Bu Jenny, bagaimana bisa meditasi nafas bila hidung kurang sensitif terhadap udara? Dulu bisa meditasi nafas, setelah sakit vakum meditasi nafas jadi kurang sensitif area hidungnya. Solusinya gimana? Di sini ketika kita, ini tradisi Tergar yang kita lakukan, dengan tradisi kita ini, inti sari dari meditasi kita adalah kesadaran. Ketika kita tahu kita bernafas, itu udah cukup. Kita tahu kita bernafas, kita nggak perlu selidiki karakteristik nafas kita, panjang, pendek, halus, kasar, gitu, nggak usah. Yang penting kita tidak lupa bahwa kita sedang bernafas. Jadi tidak perlu sampai sensitif banget ya, karena kita tidak melatih seperti itu. Kemudian dari Bu Sinta, bisakah kalau tanpa ekspektasi atau menyadari bahwa itu hanya ekspektasi saja? Bisa terjadi, bisa tidak. Seperti berlatih meditasi yang melihat hanya melihat, begitu ya. Ya, aku tidak menyangkal ya kalau misalnya kita kerja, kita itu selalu dikasih ekspektasi segala macam. Begitu kita dikasih target, mau tak mau kita juga harus kerjakan. Tapi di dalam batin kita selalu istilahnya lakukan yang terbaik, tapi hasilnya kalau nggak sesuai, kita jangan terlalu kecewa amat. Karena kita harus tahu di dunia ini ada banyak hal yang bisa kita kontrol, tapi ada juga yang nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi ya tidak terlalu kecewa-kecewa lah ya. Kalau misalnya ternyata hasilnya nggak terlalu sesuai, ya sudah, kita jadikan itu pembelajaran, kita bisa lakukan kembali. Makanya Minggu Rinpoche sering bilang ya, orang sekarang ini sangat tegang ya kalau soal beginian, jadi biasa cenderung jadi stres ya dengan ekspektasi yang kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi ya kita bisa ngatur sih. Ekspektasi yang bagus itu biasa selalu melihat kondisi yang ada ya. Kondisi market lagi turun, masa kita marketing plan-nya juga digenjot tinggi, kan nggak mungkin ya. Kita juga lihat. Jadi begitu kondisinya kurang baik, oke, kita sesuaikan diri, kita lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, tapi nanti hasilnya gimana, oh nggak apa-apa, gitu ya. Karena kita yang tetap berusaha melakukan hal yang positif. Oke, ada pertanyaan lagi? Boleh ya langsung unmute.
Oke, belum ada ya. Nah, tinggal sedikit lagi. Saya share sebentar. Ya, sama dengan kebahagiaan yang ingin kita lakukan. Ketika kita ingin merasakan sesuatu yang membahagiakan kita, kalau kita lakukannya itu dengan happy, sebenarnya kita nggak apa-apa ya. Misalnya kalau kita lihat di buku Joy of Living, Tim Boce kasih contoh kalau kita pergi berpiknik. Nah, ketika kita pergi berpiknik itu kan awalnya happy ya, kita sudah siapin makanan, tenda gitu. Ya semuanya sudah disiapin, kita datang ke taman, kita mulai hamparkan tikar segala macam. Nah, mulailah kita menikmati. Tiba-tiba datang kelompok polisi gitu, dia halangi kita, terus langsung dia ngomong, kamu harus tinggal di taman ini, nggak boleh keluar selama 1 jam. Nah, begitu kita dimarahi ya, dicegat seperti itu, biasanya kan kita jadi, loh kok saya dicegat ya, kok seperti ini ya. Saya kan mau istirahat. Polisinya sih nggak ngapa-ngapain sih, dia cuma suruh kita diam aja di sana. Tapi kita karena dipaksa langsung moodnya berubah ya. Langsung kita jadi sebel. Bahkan kita mencari cara gimana caranya saya bisa keluar dari lingkaran sini gitu. Padahal tadinya memang dengan senang hati kita datang untuk piknik. Tetapi begitu kita dicegat, kita dikerasin, rasanya mau keluar. Seperti itu ya. Nah, kebahagiaan itu juga datang dan pergi seperti itu persis. Dan istilahnya semakin kita paksa, pokoknya saya harus menikmati apa yang sudah saya kerjakan dengan begitu keras. Akhirnya target kita ini kayak nggak masuk akal. Kita mencoba melakukan hal-hal yang supaya sesuai dengan target kita gitu. Tapi akhirnya kita jadi sibuk ya, melakukan penyesuaian terus-menerus. Pada akhirnya kita berputar aja terus menyesuaikan. Tapi hasilnya nggak pernah dinikmati seperti itu. Oke. Saya rasa slide saya sampai di sini ya. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Oke, Pak Haryanto. Objek meditasi itu sangat banyak, tapi pada dasarnya adalah saat ini. Contoh sederhana pada saat ini adalah nafas. Hanya sekedar tahu saja itu sudah sangat bagus. Ya, oke, terima kasih penyataannya Pak Haryanto. Ada lagi? Ada pertanyaan? Kita akan meditasi penutup sebentar ya. Oke. Oke. Semoga slide hari ini tidak terlalu berat ya. Saya coba nyari sih sesuatu yang lebih saintifik gitu. Itu datangnya dari memang dari jurnal ilmiah. Jadi terkadang kita melakukan meditasi, kita ngomongnya terlalu filosofis. Kadang nggak mudah juga diterima orang. Kadang terlalu filosofis. Faktanya mana nih gitu ya. Apalagi yang ilmiah, mana bukti nyatanya, kan kita sering bandingkan seperti itu. Pada nyatanya ketika dicari jurnal ilmiah seperti ini ternyata ada sih. Oke, kita siapkan ya postur meditasi kita. Kita lakukan meditasi singkat sebelum kita akhiri sesi malam ini. Oke, kita siapkan posturnya. Duduk dengan tegak tapi rileks. Kaki boleh duduk bersila, ataupun bagi yang ingin duduk di kursi, kakinya pastikan menapak di lantai. Mata boleh kita buka, ataupun kita tutup. Kita cukup duduk dengan sadar, apa adanya,
izinkan tubuh kita juga rileks. Jika tidak bisa rileks, juga tidak apa-apa. Kita izinkan tidak rileks. Dengan mengizinkan tubuh kita tidak rileks, maka kita rileks dengan sendirinya. Di tengah kita duduk dengan sadar, mungkin kita menyadari adanya celotehan, adanya emosi, sensasi, apapun objek yang datang, kita sadari, izinkan mereka datang dan pergi apa adanya. Baik, bagi yang menutup mata, matanya boleh dibuka. Duduk dengan rileks, apa adanya. Meditasi selesai. Oke, ya ini kita sudah di penghujung ya. Dan seperti biasa, saya serahkan juga ke Ko Arif untuk melakukan dedikasi penutup. Terima kasih Saudari Elvi. Seperti biasa, mari kita tutup panduan meditasi ini dengan dedikasi penutup. Kita bacakan sekali secara bersama-sama. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam.